Halo para penggemar matematika dan fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial. Ini saya menjelaskan konsep dasarnya ya, prinsip-prinsipnya saja. Nanti suatu saat saya akan memberikan video tingkat lanjutnya. Oke, persamaan diferensial ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Oleh sebab itu, ini harus saya jelaskan dari dasar. Nah, yang pertama saya akan jelaskan pengertian dasar persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang melibatkan turunan atau diferensial. Nah, persamaan diferensial secara umum dilihat cara menurunkan itu ada dua. Yang pertama adalah persamaan diferensial biasa atau disingkat PDB. Nah, contohnya adalah misalkan Y fungsi X, variabel tunggal X. Nah, misalkan ini contohnya, dy per dx plus 3x sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Karena ini variabelnya tunggal, x, dan kemudian perhatikan di sini bahwa y diturunkan terhadap variabel tunggal x, ya. Jadi mengandung turunan. Nah, terus kemudian di sini juga ada dy per dx dikuadratkan plus 4xy sama dengan 0. Ini juga persamaan diferensial biasa. Yang ketiga ada y double aksen plus 4y aksen plus 3y plus 9. Y double aksen itu artinya bahwa y ini diturunkan 2 kali terhadap x ya. Nah, sedangkan y aksen ini diturunkan 1 kali terhadap variabel x. Nah, terus kemudian kadang-kadang di fisika double aksen ini diganti seperti ini ya, double dot. Nah, y aksen diganti dengan 1 dot tunggal misalnya ya. Nah, jadi kalau gitu ini y double dot itu artinya y diturunkan 2 kali terhadap variabel x. Y dot itu berarti y diturunkan 1 kali terhadap variabel x ya. Jadi ini y double dot plus 4y dot plus 5xy sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan diferensial biasa. Oke, yang kelima contohnya misalkan y diturunkan 2 kali terhadap x pangkat 3 sama dengan 3x plus y per 4x min y. Yang keenam contohnya y double dot dikuadratkan plus 3y dot min 4x sama dengan 0. Yang ketujuh xd plus 4x plus 3dx sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, yang kedua adalah persamaan diferensial parsial. Jadi kita menurunkan secara parsial. Misalkan ada suatu fungsi u merupakan fungsi variabel x, y, z. Banyak variabel ya. Nah, contohnya nomor 1, kalau ada persamaan diferensial 5 del u per del x min 2xy sama dengan 0. Ini kadang-kadang dibaca del, kadang-kadang dibaca do. Boleh sama aja ya, do atau del. Nah, ini sebenarnya adalah penulisan huruf delta dalam bentuk kursif ya. Jadi del u per del x atau do u per do x. Jadi ini 5 del u per del x min 2xy sama dengan 0 adalah persamaan diferensial parsial karena di sini u diturunkan parsial terhadap x. Nah, terus kemudian ini juga contohnya 4 del u per del x plus xy del u per del x plus 3x del u per del z sama dengan 0. Nah, contoh yang ketiga del kuadrat u per del x kuadrat, nah sama dengan 5 del u kuadrat u per del y kuadrat. Nah, ini biasanya nomor 3 ini kita gunakan dalam persamaan gelombang di fisika. Oke, terus kemudian yang kedua ini orde dan derajat persamaan diferensial. Nah, kita bahas. Contohnya ini ada persamaan diferensial dy per dx plus 3x sama dengan 0. Nah, ini dikatakan persamaan diferensial orde 1 derajat 1. Yang dimaksud orde dari persamaan diferensial adalah turunan tertinggi dari persamaan tersebut. Jadi kalau kita lihat dari persamaan ini, turunan tertingginya itu adalah dy per dx. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini ya. Nah, ini dikatakan orde 1 karena diturunkan 1 kali aja terhadap x. Derajat persamaan diferensial itu maksudnya adalah pangkat tertinggi dari turunan yang tertinggi. Nah, turunan yang tertinggi ini kan turunan tingkat 1 aja ya. Ini kan pangkat 1. Jadi derajatnya adalah derajat 1. Oke, untuk lebih jelasnya saya beri contoh lagi.
dy per dx kuadrat plus 4xy sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial orde 1. Kenapa? Karena turunan tertingginya adalah tingkat satu aja kan, dy per dx. Nah, ini kan diturunkan satu kali, makanya dinamakan orde 1. Nah, sedangkan di sini turunan tertinggi pangkatnya adalah pangkat 2 di sini. Jadi ini dikatakan derajat 2. Jadi ini merupakan persamaan diferensial orde 1 derajat 2. Nah, contoh 3. Ini y double aksen plus 4y aksen plus 3y plus 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial orde 2 derajat 1. Kok bisa orde 2? Karena ini y diturunkan 2 kali ya. Ini merupakan turunan tertingginya. Ini kan diturunkan 1 kali, y aksen itu. Jadi kalau begitu ini orde 2, derajatnya berapa ya? Derajat 1, karena turunan tertinggi, y double aksen, ini kan dipangkatkan 1 ya. Pangkatnya itu 1, makanya ini derajat 1. Berikutnya nomor 4, y double dot plus 4y dot kuadrat plus 5xy sama dengan 0. Nah, ini adalah diferensial, persamaan diferensial orde 2 derajat 1. Kenapa kok orde 2 derajat 1? Karena turunan tertingginya adalah 2 kali di sini, y double dot. Sedangkan pangkat tertinggi dari turunan tertinggi itu 1. Y double dot ini kan turunan tertingginya. Pangkatnya pangkat 1. Nah, makanya dikatakan derajat 1. Oke, seperti itu. Terus kemudian yang kelima, seperti contoh lagi ya. D kuadrat Y per D kuadrat pangkat 3 plus DY per DX sama dengan 3X plus Y per 4X min Y. Ini adalah persamaan diferensial orde 2. Kenapa? Karena turunan tertinggi itu ini turunkan 2 kali, D kuadrat Y per D kuadrat. Ini kan diturunkan 1 kali. Jadi kalau begitu ordenya orde 2. Ini turunan tertingginya kan diturunkan 2 kali ya, pangkat 3. Nah, oleh sebab itu ini dikatakan derajat 3 gitu ya. Nah, yang keenam, y double dot kuadrat plus 3y dot pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial orde 2, jelas karena di sini turunan tertingginya adalah 2 kali. Jelas ini adalah derajat 2, kenapa? Karena pangkat tertinggi dari turunan tertinggi adalah 2 di sini. Makanya dikatakan persamaan diferensial derajat 2. Nah, yang ketujuh ini, x dy plus 4x plus 3 dx sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial orde 1 derajat 1. Kenapa? Karena memang turunannya 1 kali aja di situ. Derajatnya derajat 1 ya. Nah, kenapa di sini kok derajat 1 ya? Pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi dari turunan tertinggi itu 1 di sini. Ini kan dy pangkat 1, dx pangkat 1 ya. Jadi derajatnya derajat 1. Nah, sekarang kita bahas solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial itu bisa solusi umum dari persamaan diferensial. Contohnya adalah kalau ada persamaan diferensial x d kuadrat y per d kuadrat min d per dx sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini adalah y sama dengan c1x kuadrat plus c2. Nah, ini disebut sebagai solusi PD atau solusi umum ya. Solusi umum dari persamaan diferensial. Nah, kalau ditulis seperti ini, y sama dengan c kuadrat, ini juga solusi persamaan diferensial, solusi yang umum. Nah, solusi umum itu maksudnya masih mengandung variabel sebarang seperti ini ya. C1, C2, C itu adalah variabel sebarang. Nah, variabel sebarang itu bisa kita tentukan dengan syarat awal atau syarat batas nantinya. Ya, tapi kalau masih mengandung konstanta sebarang seperti ini dikatakan sebagai solusi umum dari persamaan diferensial. Kedua-duanya ini merupakan solusi umum. Nah, tapi yang atas ini lebih umum daripada yang bawah. Artinya yang bawah ini anggota dari yang atas gitu ya. Nah, kita cek aja misalkan y sama dengan c1 kuadrat per c2 adalah solusi umum dari persamaan diferensial ini. Kita turunkan aja ya, 1 kali d per dx itu sama dengan 2c1x. Karena ini c2 kalau turunkan kan 0 ya. Nah, kalau saya turunkan lagi d kuadrat y per d kuadrat diturunkan 2 kali y-nya, hasilnya adalah 2c1 kan. Jadi 2c1x diturunkan jadi 2c1. Nah, terus kemudian kalau saya masukkan ya ke persamaan ini, kan ini x turunan 2 kalinya saya masukkan 2c1 ke situ ke persamaan ini, d per dx saya masukkan 2c1x.
ini kalau saya kurangkan kan 0 hasilnya. Ini kan 2x-C1, ini 2x-C1 ya. 0 hasilnya. Memenuhi persamaan diferensial ini. Makanya Y sama dengan C1 E kuadrat plus C2. Ini dikatakan solusi umum dari persamaan diferensial yang saya berikan contoh ini. Nah, nanti kalau Anda coba, misalnya Y sama dengan C kuadrat diturunkan 2 kali, terus kemudian masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan mendapatkan seperti ini juga, sama dengan 0, memenuhi persamaan diferensial ini. Jadi baik persamaan umum yang pertama dengan persamaan umum yang kedua, ini sama-sama merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Oke. Nah, saya berikan contoh yang kedua, D kuadrat Y per D kuadrat plus 4Y sama dengan 0. Solusinya, secara umum, yang paling umum seperti ini, Y sama dengan C1 sin 2X plus C2 cos 2X. Nah, ini solusi umum, dan paling umum ini. Nah, kalau misalkan solusi umum, yang anggota yang atas, ini juga bisa seperti ini ya. Y sama dengan C sin 2X. Dan nanti kita dapatkan persoalan seperti ini dalam membahas gerak harmonik sederhana. Nah, ini Y sama dengan C cos 2X, ini juga solusi umum dari persamaan diferensial ini. Nah, kalau Anda tidak percaya, dicek aja Y sama dengan C sin 2X kok bisa merupakan solusi umum. Nah, coba aja turunkan 1 kali. Ini kalau turunkan 1 kali kan hasilnya ini ya. Jadi 2C cos 2X. Kalau turunkan 1 kali. Ya kan? Sin turunkan kan cos ya. Oke, kalau turunkan 2 kali hasilnya ini min 4C sin 2X. Nah, kalau Anda cek, masukkan aja ke dalam persamaan ini. Jadi turunan 2 kali, masukkan sini, 4Y, masukkan Y-nya ini. Nah, setelah saya masukkan, ini 0 hasilnya. Jadi kalau begitu, Y sama dengan C sin 2X merupakan solusi umum dari persamaan diferensial ini. Jadi sekali lagi, yang atas ini solusi yang paling umum, gitu kan ya. Oke, terus kemudian ada solusi khusus persamaan diferensial. Solusi khusus itu maksudnya adalah solusi yang disertai syarat awal atau syarat batas atau boundary condition. Nah, coba sekarang kita lihat contohnya di per dx min 4x sama dengan 0. Nah, ini diketahui Y pada x sama dengan 1 itu bernilai 0. Nah, bagaimanakah atau temukan fungsi Y dalam fungsi x? Yang ditanyakan Y fungsi x bagaimana? Nah, kita jawab ya, D per dx ini bisa ditulis sama dengan 4x pindah ke ruas kanan. Nah, dy itu berarti 4x dx. Nah, saya integral ke ruas. Seperti ini. Jadi, kalau yang kiri itu dapatnya y ya, yang kanan itu dapatnya 2x kuadrat plus c gitu ya. Oke, jadi perhatikan di sini mengandung konstanta sebarang c. Nah, oke. Sekarang kita masukkan syaratnya ya. Pada Y1 0. Nah, kita masukkan Y1 berarti X-nya kita ganti 1 ya. Jadi 2 1 kuadrat plus C. Nah, Y1 0 di sini kita masukkan 0 jadi 0 di 2 kali 1 2 plus C. Jadi C-nya sama dengan min 2. Setelah kita dapatkan C-nya min 2 kita masukkan ke sini. Jadi Y sama dengan 2 kuadrat min 2. Inilah solusi khusus dari persamaan diferensial yang saya contohkan ini. Jadi solusi khusus sudah tidak mengandung konstanta sebarang. Nah, aplikasi persamaan diferensial dalam fisika itu apa? Contohnya, percepatan ditulis turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Nah, ini contohnya ya dalam fisika. Ini adalah persamaan diferensial. Turunkan 2 kali order 2 nih ya. Terus kemudian kalau kecepatan, ini kan turunan pertama posisi terhadap waktu. Jadi S itu posisi ya, T itu waktu. Nah, ini contohnya lagi. F itu, gaya itu bisa ditulis merupakan turunan pertama momentum terhadap waktu. Atau bisa ditulis kalau masanya tetap, maka P itu M kali V, sehingga kalau M-nya tetap, dikeluarkan dari turunan, sehingga tinggal ini dV per dt. Tapi dV per dt itu disebut sebagai A. Jadi makanya sering ditulis M kali A. Atau ditulis seperti ini juga nggak masalah ya. Oke, terus kemudian yang ketiga ada F sama dengan min KY, terkenal dengan julukan hukum Hooke. Nah, ini terjadi juga dalam nanti persamaan gerak harmonik sederhana ya. Nah, nanti menjadi persamaan gerak harmonik sederhana gitu ya. Nah, ini kita lihat ternyata ini persamaan diferensial, ordenya 2, derajatnya 1. Nah, bisa juga sih ditulis seperti ini ya, min KX-nya pindah ke ruas kiri.
Kalau kuras kiri jadinya seperti ini ya, sama dengan yang atas. Oke, yang keempat, nah dalam persamaan gelombang nanti kita dapatkan persamaan seperti ini, del kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan V kuadrat del kuadrat Y per del X kuadrat. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa latihan soal untuk persamaan diferensial dasar ini. Nah, contoh yang pertama, ini ada persamaan diferensial D per dx min 4x plus 3 sama dengan 0. Solusinya bagaimana ini? Nah, kita jawab ya. Nah, D per dx itu bisa ditulis sama dengan 4x min 3. Ini pindah ke ruas kanan. Nah, sekarang ini dx-nya saya taruh, saya lemparkan ke ruas kanan. Ya, dx-nya saya lempar ke ruas kanan. Jadi, di ruas kiri D sendirian. Kalau ruas kiri saya integral, ruas kanan juga diintegral ya. Ruas kiri diintegral jadi Y, ruas kanan diintegral jadi 2x kuadrat min 3x plus C. Oke. Ya udah, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial ini. Nah, terus kemudian yang kedua, ada 2y dy plus 4x plus 5 dx sama dengan 0. Nah, solusinya bagaimana ini? Kita jawab. Saya integralkan aja semua ruas ya, saya integralkan seperti ini. Kalau ini integralan jadi apa ya? Kan jadi y kuadrat. Nah, ini yang jadi 2y kuadrat plus 5e kan? Nah, terus ini diintegralkan jadi c. Lihat, c ini konstanta sebarang, kalau diturunkan kan 0. Jadi konsep integral seperti itu. Hasil integral itu kalau diturunkan harus yang diintegral. Nah, jadi C diturunkan kan 0. Nah, gitu ya. Jadi Y kuadrat diturunkan jadi 2Y. Kan prinsip integral seperti itu ya. Itu kan kebalikan dari turunan integral. Oke, jadi Y kuadrat itu sama dengan apa? Berarti C min 2Y kuadrat min 5X. Saya pindah ruas. Nah, berarti Y-nya kan plus minus akar C min 2Y kuadrat min 5X. Seperti itu. Yang ketiga, sebuah benda bergerak menurut persamaan percepatan AX sama dengan 2X plus 4 meter per sekon kuadrat. Pada X sama dengan 0, Vx-nya itu 0, maka tentukan Vx-nya, jadi kecepatan fungsi X. Nah, kita jawab ya, AX itu kan 2X plus 4 di situ. Padahal A itu turunan kecepatan terhadap waktu. Ya. Nah, tapi ini A kok dipengaruhi X, ya kita manipulasi aja kalau begitu. Ini saya kalikan dengan dx per dx. Dx per dx itu 1, tidak merubah persamaan yang atas. Tapi kalau ini saya operasikan dulu, dx per dt, itu kan kecepatan. Ya, turunan posisi terhadap waktu, itu kecepatan. Jadi ini bisa ditulis v dv, dx-nya dilempar ke ruas kanan. Nah, terus saya integral kedua ruas. Nah, kalau saya integral kedua ruas, ini hasilnya kan v kuadrat per 2 plus c1. Nah, terus kemudian ini integral 2x diintegral x kuadrat, 4 diintegral 4x plus C2. C1, C2 itu merupakan konstanta sebarang, bisa kita kumpulkan di situ ya. Nah, kita satukan aja jadi C gitu, ya. Oke, jadi ini kalau saya pindah ke ruas kanan, C1-nya berarti kan C2 kurangi C1. Konstanta sebarang dikurangi konstanta sebarang, ya konstanta sebarang juga gitu kan ya. Jadi kalau begitu, saya dapatkan, coba lihat di sini ya, V-nya kan 0 kalau X-nya 0. X-nya saya isi 0, di sini V-nya itu 0. Nah, ini namanya syarat batas atau boundary condition. Boleh juga sih disebut syarat awal ya. Jadi kalau begitu ini 0 bagi 2, 0, ini 0. Ini 0 juga, berarti C-nya kalau begitu 0. Kebetulan syarat batasnya seperti itu. Nah, kalau C-nya 0, ya kita masukkan aja di sini kan C-nya 0. Ayo kita masukkan, kalau ini C-nya di sini 0, berarti kan tinggal gini aja persamaannya. Sehingga saya dapatkan bahwa V kuadrat itu sama dengan 2x kuadrat plus 8x. Sehingga V-nya itu plus minus akar 2x kuadrat plus 8x.